Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat, dalam catatan harian pegawai ATR BPN. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang informasi publik yang terdapat pada Kementerian ATR BPN. Nah, teman-teman, ya, Sobat ATR BPN, tahukah Anda pada bulan Oktober tahun 2021 yang lalu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, ya, ATR BPN, menerima penghargaan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik tahun 2021 dengan predikat sebagai Badan Publik yang Informatif. Nah, di mana amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik saat ini oleh Kementerian ATR BPN telah ditindaklanjuti dengan langkah-langkah dan inovasi sehingga Kementerian ATR BPN dapat memberikan informasi publik yang mudah diperoleh secara cepat dan praktis oleh masyarakat selaku pengguna atau user. Nah, teman-teman, kira-kira langkah dan inovasi apa aja yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN sehingga mendapatkan penghargaan sebagai badan publik dengan kualifikasi informatif? Kita bahas ya. Teman-teman, tahukah Anda, ya, untuk mengakomodir keterbukaan informasi publik, Kementerian ATR BPN telah bergerak ke arah keterbukaan informasi publik. Salah satunya dengan membentuk tim pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID yang dibangun secara masif di seluruh unit kerja pada kantor wilayah yang terdapat pada provinsi dan kantor-kantor pertanahan yang terdapat di kabupaten ataupun kota di seluruh Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa? Lalu caranya bagaimana sih untuk memperoleh informasi publik melalui PPID tersebut? Nah, teman-teman, caranya Anda dapat mengakses laman ppid.atrbpn.go.id, ya. Di sini saya jelaskan mengenai alur permohonan informasi publik melalui ppid, ya, .atrbpn.go.id. Yang pertama, teman-teman masuk lalu melakukan registrasi. Di situ teman-teman dapat mengisi form pendaftaran. Setelah itu dilakukan verifikasi akun. Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan setelah akun Anda diverifikasi oleh admin PPID. Lalu ketika akunnya sudah terverifikasi, teman-teman dapat login, ya, dapat login di ppid.atrbpn, ya, sehingga setelah login Anda, teman-teman semua, dapat mengajukan informasi yang teman-teman butuhkan, tentunya dengan mengisi form secara lengkap yang telah disediakan. Kemudian tinggal klik submit, lalu setelah itu admin PPID akan memproses permohonan teman-teman, di mana akan dilakukan atau disampaikan tanggapan, jawaban, ataupun dokumen informasi kepada pemohon informasi dalam waktu 10 plus 7 hari kerja. Nah, ternyata mudah sekali, ya,
teman-teman. Nah, selain itu ya, untuk mengakomodir informasi publik ya, Kementerian ATR BPN di era media sosial saat ini juga menyediakan medsos untuk mengakomodir kebutuhan tersebut. Antara lain melalui Facebook di tagar Tanya ATR BPN, ataupun melalui Twitter ya, Twitter ATR BPN, Instagram juga ada Kementerian ATR BPN, ataupun di fanpage-nya Facebook ya, di fanpage Facebook Kementerian ATR BPN, ataupun juga melalui kanal YouTube Kementerian ATR BPN, dan yang pasti melalui situs atau website atrbpn.go.id. Jadi di sini PPID media sosial pun juga telah ada. Keperluan kebutuhan informasi publik mengenai pertanahan dan tata ruang, teman-teman bisa manfaatkan melalui tool yang telah disediakan. Nah, selanjutnya, apakah hanya dengan laman ppid.atrbpn.go.id dan media sosial saja yang bisa dilakukan oleh Kementerian ATR BPN dalam memenuhi permintaan keterbukaan informasi publik ya? Apa tidak ada nih aplikasi yang langsung bisa memberikan informasi pertanahan, informasi tata ruang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tersebut? Nah, tentu jawabannya tidak ya. Jadi saat ini ya, Kementerian ATR BPN telah melakukan inovasi ya yang sangat bermanfaat dalam hal informasi pertanahan dan tata ruang, di mana inovasi tersebut berupa aplikasi ya maupun website yang mudah diakses secara cepat ya oleh masyarakat semuanya. Nah, kira-kira apa aja nih aplikasi dan website tersebut ya? Di sini saya akan coba jelaskan. Yang pertama adalah aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, dalam aplikasi Sentuh Tanahku ya, di sini terdapat fitur-fitur yang lengkap ya. Menurut saya fitur yang lengkap, cukup lengkap untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua tentang pertanahan. Mulai dari informasi layanan pertanahan, mulai dari informasi syarat, biaya, tracking berkas permohonan, ataupun informasi sertifikat dan informasi pengumuman ya, pengumuman sertifikat hilang. Nah, itu juga ada di aplikasi ini. Makanya Sobat ATR BPN ya, segera download, install dan verifikasi akun Anda. Download, install, verifikasi akun ya dari aplikasi Sentuh Tanahku. Apalagi saat ini Sentuh Tanahku telah terkoneksi dengan fitur Loketku, di mana fitur Loketku ini sangat membantu teman-teman semua dalam menentukan jadwal kedatangan, tidak mengantri di kantor pertanahan. Jadi itu aplikasi Sentuh Tanahku. Kalau mau melihat bagaimana kinerjanya, cara kerjanya, teman-teman bisa melihat di video saya tentang kupas tuntas Sentuh Tanahku. Nah, yang kedua adalah aplikasi Survei Tanahku. Nah, walaupun aplikasi Survei Tanahku ini sebenarnya dapat dimaksimalkan ya, dapat dikerjakan secara maksimal hanya untuk insan di Kementerian ATR BPN saja. Kenapa? Karena aplikasi Survei Tanahku ini sifatnya aplikasi yang production, yang digunakan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, mulai dari pengambilan data lengkap, data lapangan ya, sampai informasi yang lainnya. Tapi aplikasi Survei Tanahku ini bisa juga teman-teman
download ya di Play Store maupun App Store, dan bisa juga dipakai ya. Kenapa? Karena dalam aplikasi Survei Tanahku ya, di sini ditampilkan sebaran informasi bidang tanah yang telah terpetakan secara digital ya dalam aplikasi. Nah, di mana tampilannya lebih jelas, lebih jernih ya. Kalau tampilan di Survei Tanahku berupa poligon per blok hatch warna kuning. Nah, kalau di dalam aplikasi Survei Tanahku di sini lebih jelas, lebih terang, di mana base map-nya, citra satelitnya menggunakan Google Earth ya, yang sudah terkini ya, dengan warna-warna yang berbeda. Nah, tentunya informasi sebaran bidang di dalam aplikasi Survei Tanahku ini sangat membantu ya, melengkapi informasi bidang yang ada di aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, ini saran dari saya ketika teman-teman melihat data bidang tanah Anda di aplikasi Sentuh Tanahku maupun Survei Tanahku, ternyata bidang tanahnya belum terpetakan ataupun sudah terpetakan tetapi kurang benar, tidak pas. Nah, teman-teman bisa melakukan pengajuan plotting ataupun replotting ya terhadap bidang tanah teman-teman semuanya. Jadi semakin terbuka dan semakin mudah dan menyenangkan ya. Nah, selanjutnya, ini bukan aplikasi ya, Kementerian ATR BPN juga menyediakan website ya, website yang berisi informasi sebaran bidang tanah. Sama ini, cuman dalam bentuk website. Bidang-bidang tanah yang terpetakan dapat diakses melalui website bumi.atrbpn.go.id, di mana informasi dalam website ini juga melengkapi ya. Kalau teman-teman buka lalu pilih lokasi bidang tanah Anda, ternyata sudah terpetakan warna kuning. Nah, di situ teman-teman bisa klik, muncul NIB-nya, ID-nya muncul NIB-nya. Jadi kalau di aplikasi Sentuh Tanahku, di Survei Tanahku, akan dilengkapi dengan informasi yang ada di Bumi ATR BPN ya. Nah, dalam aplikasi dalam website ini ya, Bumi ATR di sini juga menyediakan informasi tematik lainnya. Jadi teman-teman bisa mengoverlaykan dengan data tematik yang sudah disediakan dalam website ini, seperti peta PIPIP, ZMP, kawasan hutan, dan lain-lain ya. Jadi di sini juga teman-teman juga dapat mengupload data ya, misalnya file SHP atau JSON ya, JSON atau GeoJSON ya, atau GPX ya, ke dalam website ini untuk mengetahui masuk dalam misalnya areal PIPIP atau tidak, atau masuk dalam kawasan hutan atau tidak. Nah, di sini bisa teman-teman lakukan, bisa manfaatkan. Nah, untuk informasi publik dalam hal informasi tata ruang ya, teman-teman, Kementerian ATR BPN telah menyediakan website Gistaru ya, di mana dapat diakses di gistaru.atrbpn.go.id. Di sini Gistaru berisi informasi tentang RTR online dan RDTR interaktif yang dapat dengan mudah diakses untuk memperoleh informasi. Nah, dalam website ini juga teman-teman semuanya dapat melakukan simulasi terhadap bidang tanah Anda dengan memasukkan data ke dalam website tersebut. Sama dengan websitenya Bumi ATR BPN. Jadi saran saya, kalau ingin masukkan ke website ATR
BPN ya, Bumi ATR BPN dengan Gistaru, tipe filenya lebih bagus yang diakomodir oleh Bumi ATR juga diakomodir oleh Gistaru. Nah, di sini ada misalnya GeoJSON ya, GeoJSON. Nah, itu teman-teman pakai, nanti coba dicek di situ karena saat ini kadang informasi itu misalnya di Bumi ATR tata ruangnya nggak muncul, munculnya di Gistaru. Nah, tinggal dikompilasikan, masukkan ke sini. Tahu, kalau pengen tahu tata ruangnya di Gistaru, kalau pengen tahu masuk kawasan hutan atau enggak di Bumi ATR, nah, itu bisa digunakan ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya dapat mengambil kesimpulan ya dari informasi publik yang sedang diberikan oleh Kementerian ATR BPN untuk teman-teman semuanya dalam rangka memberikan informasi publik ya. Saat ini ya telah terdapat berbagai aplikasi ya. Tadi ada Sentuh Tanahku, ada Survei Tanahku ya. Terus website juga ada, PPID juga ada ya. Terus Bumi ATR BPN juga ada. Terus Gistaru juga ada. Belum lagi dengan media sosial ya, ada Facebook, Instagram, Twitter ya, dan yang lainnya. Ini tujuannya sih untuk memberikan informasi kepada masyarakat ya, kepada publik ya, biar bisa melihat, memantau, mengawasi, dan bahkan mengoreksi ya, mengoreksi hasil kinerja dari Kementerian ATR BPN ya, dari Kantor Pertanahan, Kanwil ya, berupa sertifikasi bidang-bidang tanah ya, untuk aplikasi Sentuh Tanahku, Survei Tanahku, website Bumi ATR BPN, dan Gistaru ya, tata ruangnya, RDTR-nya, sehingga aplikasi ataupun website tersebut harusnya dapat dimaksimalkan dan menjadi tools untuk meningkatkan kualitas data pertanahan ya. Di sini masyarakat, pemerintah daerah ya, ataupun badan-badan hukum yang telah memiliki sertifikat, telah memiliki aset bidang tanah, hendaknya memanfaatkan dan memaksimalkan tools tersebut. Jadi aplikasi Sentuh Tanahku, Survei Tanahku, website Bumi ATR BPN.go.id dan Gistaru tentunya harus menjadi tool yang familiar ya bagi teman-teman semua yang punya bidang tanah, yang punya aset ya, yang punya sertifikat, ataupun yang mau berinvestasi, mau beli sebidang tanah ya. Saya sarankan untuk download dulu minimal aplikasinya Sentuh Tanahku, Survei Tanahku, buka websitenya. Di situ teman-teman dapat mengakses mengenai informasi sebaran bidang tanah, informasi pertanahan, dan tata ruangnya, RT/RW-nya seperti apa, RDTR-nya seperti apa. Nah, ya, itu saja informasi dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, teman-teman, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.